Saat ini, Israel tengah menghadapi salah satu masa tergelap dalam sejarahnya. Bencana kebakaran hutan yang dahsyat melanda, membuat negara itu kelimpungan hingga memohon bantuan dari berbagai pihak. Namun, musibah ini hanyalah puncak gunung es dari serangkaian kekacauan dalam negeri yang makin tak terkendali. Dari protes besar-besaran warga, desakan pengunduran diri Benyamin Netanyahu, hingga kerugian ekonomi yang mencapai ribuan triliun rupiah, semuanya membuat negeri Zionis ini diambang kehancuran. Bagaimana kebakaran besar ini bisa mempercepat runtuhnya kekuatan Israel? Mari kita kupas tuntas. Kena karma, kebakaran dahsyat ini membuat Israel tak berdaya. Israel mengalami kekacauan besar setelah dilanda kebakaran hutan dahsyat. Bencana ini membuat para warganya mulai berhamburan ke jalan-jalan karena kepanikan yang terjadi. Banyak warga yang meninggalkan mobil mereka, sebab kendaraan tersebut tidak bisa bergerak akibat macet panjang. Ditambah api yang semakin mendekati kendaraan memperparah kepanikan warga. Belum lagi, asap kebakaran hutan yang semakin pekat membuat situasi semakin mencekam. Alhasil pemerintah negeri Zionis pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk menyelamatkan warganya. Saking sulitnya situasi kebakaran hutan, Israel sampai menerjunkan para tentaranya untuk membantu para pemadam kebakaran. Bantuan Amerika berkurang. Israel juga dihadapkan dengan minimnya bantuan dari luar negeri. Amerika Serikat perlahan mulai meninggalkan negeri Zionis sendirian karena harus bergulat dengan permasalahannya sendiri, seperti perang tarif dengan Cina. Amerika juga kelabakan karena negeri tirai bambu mulai menyamai kemajuan di bidang teknologi. Alhasil, Donald Trump justru mulai menyakiti Israel dengan penerapan tarif. Berbagai pihak menilai Trump sudah tak kuasa menahan beban dalam membela kejahatan Israel di Palestina. Padahal, Israel sudah membebaskan tarif impor untuk hampir semua produk dari Amerika. Bukannya melunak, Amerika justru meminta Tel Aviv bernegosiasi terlebih dahulu. Enggak heran Netanyahu panik dan langsung menghadap Trump di Washington. Kami bermaksud mencabut tarif secepat mungkin. Kami pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan kami juga akan menghilangkan hambatan perdagangan, ungkap Netanyahu kepada Trump. Kerugian ekonomi mencapai ribuan triliun. Penerapan tarif dari Amerika Serikat membuat ekonomi Israel semakin berdarah-darah. Negeri Zionis kini kesulitan mencari dana segar untuk terus melancarkan aksi zalimnya di jalur Gaza. Israel bahkan harus rugi ribuan triliun rupiah akibat terus menyerang Palestina. Sebab negeri Zionis mengumumkan bahwa mereka harus membakar uang lebih dari 1.907 triliun rupiah. Nilai ini diprediksi terus meroket karena Israel terus memaksa menyerang Gaza secara brutal. Akibatnya, negeri tersebut harus kehilangan dana segar mencapai 129,8 miliar rupiah. Spanyol yang sebelumnya ingin membeli alutsista dari Israel tiba-tiba mengurungkan niatnya. Alasannya, negeri Matador murka dengan tindakan Israel yang semakin tidak terkendali. Selain batal mendapat dana segar, keuangan Israel juga semakin merosot karena nekat memerangi Hizbullah. Tercatat, Israel sudah rugi 42 triliun rupiah karena menyerang Lebanon. Tidak heran Benyamin Netanyahu pusing 7 keliling karena keuangan negaranya semakin menipis. Kehilangan ribuan pasukan. Kekhawatiran rakyat Israel juga diperlihatkan dari semakin sedikitnya personel tentara Israel. Makin banyak pasukan yang kehilangan nyawa akibat perang di Palestina. Mereka harus kehilangan nyawa akibat serangan dari berbagai kelompok pejuang di Timur Tengah, seperti Hamas di Palestina, yang sudah memakan 114 nyawa pasukan. Tentara Israel di Palestina juga kabarnya sudah mengalami kelelahan baik fisik maupun mental. Bahkan seorang tentara mengatakan mereka akan kesulitan beradaptasi saat kembali ke rumah. Brigade Golani disebut menjadi tim paling terdampak, dengan ribuan anggota terluka hingga diprediksi tidak akan mampu beradaptasi dengan baik selama 1,5 tahun ke depan. Selain itu, tentara Israel juga harus berperang melawan Houthi di Yaman. Padahal, mereka sudah dibantu Amerika Serikat untuk menaklukkan organisasi pejuang negeri para wali. Namun, baik Houthi maupun Hamas terus memberikan perlawanan yang membuat Israel kesulitan.
Three more Israeli hostages. Video shows preparations underway in Gaza ahead of the transfer. The three men were taken hostage during the Hamas-led October 7th attack on Israel. Officials say they were handed over to the Red Cross in the past hour. Warga mendesak hentikan agresi ke Gaza. Bencana yang terus terjadi di dalam negeri membuat warga Israel mendesak pemerintahnya menghentikan agresi di Gaza. Mereka menilai saat ini lebih penting untuk menyelamatkan warga sendiri. Warga Israel juga menentang seluruh aksi kekejian yang dilakukan militer di sekitar Gaza. Aksi tersebut dinilai sudah melewati nilai-nilai keadilan terhadap HAM. Alhasil, ada ratusan warga Israel yang berkumpul di kota Tel Aviv untuk menyerukan penghentian perang di Gaza. Mereka juga mendesak agar para sandera segera dilepaskan. Aksi ini juga diwarnai dengan demonstran yang membawa foto-foto anak Palestina yang menjadi korban. Bahkan mereka nggak segan untuk terus berdemonstrasi hingga malam hari. Pasalnya, agresi Israel sejak 2023 ini telah merenggut nyawa lebih dari 51.000 rakyat Palestina yang enggak bersalah. Netanyahu terdesak dan mau digulingkan. Benyamin Netanyahu juga terdesak dengan tekanan di dalam negeri. Banyak politikus dan warga Israel yang menuntut sang Perdana Menteri segera meletakkan jabatannya. Bezalel, seorang politikus, menganggap Netanyahu gagal menduduki jalur Gaza dan mendesak segera meluncurkan operasi militer untuk mengalahkan Hamas. Di sisi lain, Netanyahu juga mendapat desakan untuk segera melaksanakan gencatan senjata. Pihak militer terus menekan agar Israel menghentikan aksinya di jalur Gaza. Buktinya, 250 agen Mossad meminta Netanyahu segera menghentikan serangan di Gaza. Dengan kombinasi bencana alam, kekacauan politik, krisis ekonomi, dan isolasi internasional, Israel kini berada di salah satu titik terlemahnya sepanjang sejarah modern. Apakah Netanyahu akhirnya akan bertaubat dan menghentikan aksi keji negaranya? Kita lihat saja.